aspek kontribusi, bahwa dipastikan ini ada memiliki makna dan kontribusi yang signifikan, entah itu dalam konteks keilmuan, entah itu dalam konteks kelembagaan, maupun dalam konteks kebangsaan, ataupun pada konteks kemanusiaan. Kontribusinya dipastikan dulu. Kalau toh hanya sekedar asal-asalan gitu ya, tidak kayaknya itu enggak substantif betul. Saya kira sayang Pak Bu ya, sayang untuk bisa kalau seperti itu jadi harus lebih difokuskan lagi. Karena kami akan menilai kawan-kawan peneliti reviewer sudah kami amanahi bahwa tolong pastikan kontribusinya itu jadi carilah tema yang bagus, carilah tema yang memiliki kontribusi besar gitu ya untuk kemudian memungkinkan untuk kemudian kita bantu. Yang keempat itu adalah berbasis metodologi. Berbasis metodologi tentu ini juga menjadi bagian penting. Jadi nanti kawan-kawan reviewer akan menguji juga, Bapak Ibu sekalian akan melihat juga apakah betul-betul proposalnya itu menggunakan metode seperti apa, ya, apakah menggunakan metode secara saintifiknya itu betul atau tidak, metode keilmuannya itu, metode risetnya itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian sekali lagi metodologi penelitian harus dikuasai dalam konteks penyusunan proposal ini. Yang kelima tentu adalah mengikuti aturan, memenuhi persyaratan yang lain sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu 5 kriteria utama. Di samping itu nanti kawan-kawan tim penilai kami itu juga di sana sudah ada fill in ya, ada form yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian untuk di, diisi dengan sempurna, diisi dengan baik, tidak dengan asal-asalan, dan juga kawan-kawan tim penilai kami juga sudah membuat isian-isian form-form penilaian untuk menjadi instrumen mendistribusikan ataupun menarasikan dari beberapa kriteria ini dan tentu kriteria-kriteria yang lain yang sudah diputuskan oleh pimpinan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ingin kami sampaikan khusus penelitian ini, kita akan menggunakan apa yang kemudian kita sebut dengan SBK, standar biaya keluaran. Awalnya memang ini dari kawan-kawan Kementerian Keuangan itu telah menerapkan terkait dengan ini, tetapi peraturannya masih peraturan Dirjen Perbendaharaan tahun 2017, kemudian diperbaharui ke dalam tahun 2019, lalu kemudian masih mengikuti peraturan Dirjen, maka kemudian rekomendasi BPK dan juga KPK waktu itu kawan-kawan Kementerian Keuangan diminta untuk menaikkan dari posisi peraturan Direktur Jenderal menjadi peraturan Menteri. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, keluarlah peraturan Menteri Keuangan nomor 203 PMK.05 tahun 2020 tentang tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi kitab suci kami, kitab suci Bapak dan Ibu sebagai basis penyelenggaraan penelitian. Termasuk juga nanti pada suatu saat nanti kalau Bapak dan Ibu insya Allah mudah-mudahan diterima ya, dibantu oleh kita semuanya ini, kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh kawan pemeriksa, maka tolong kembalikan ke ini Pak Bu, PMK nomor 203 tahun 2020 tentang tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian. Dan ini hanya berlaku untuk penelitian. Apa itu SPK? Begini sekalian. Kalau dulu kita seringkali mengeluhkan seperti ini kan, membuat penelitian itu mudah, tapi membuat pertanggungjawabannya itu loh yang jauh lebih susahnya. Administrasi keuangannya itu loh yang susahnya minta ampun. Maka berbasis pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2020 ini tentang tadi tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian itu tadi, maka kita tidak lagi dengan cara-cara seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan ya ini kita tidak lagi disibukkan dengan pertanggungjawaban secara administrasi keuangannya, tetapi kita akan fokus pada keluarannya, standar biaya keluaran. Jadi outputnya itu yang akan prioritaskan, outputnya itulah yang harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kalau dulu tahun 2016 sampai tahun 2017 seperti ini ada tentang berbasis proses, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu masih berbasis SBK tapi nanggung gitu ya, masih berbasisnya pada peraturan Dirjen. Maka tahun 2021 sampai dengan besok ke depan tahun 2022 kita berbasisnya pada SBK, standar biaya keluaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, terkait dengan SBK ini tadi, ini maka nanti Bapak sekalian proses seleksinya itu bertahap ya.
bukan bertahap maksud saya. Proses seleksinya itu ada di awal dan sekurang-kurangnya di awal dan di akhir. Ya ini pertama Bapak dan Ibu sekalian, ini Bapak dan Ibu selaku dosen misalnya. Kemudian kami sudah menentukan juknisnya seperti apa, kemudian Bapak dan Ibu membuat proposalnya. Nanti kemudian kami akan melakukan seleksi. Nah, seleksi itu siapa yang menseleksi? Yang seleksi adalah komite penilaian proposal yang diawali oleh reviewer. Jadi reviewer nanti akan ada menilai terhadap proposal itu, lalu kemudian reviewer akan kemudian yang menetapkan adalah kami, komite penilaian. Ya, komite penilaian itu oleh Pak Dirjen, oleh Pak Direktur, oleh saya dan juga oleh kawan-kawan yang lain. Kemudian untuk menetapkan siapa saja berbasis pada usulan-usulan dari proposal reviewer proposal itu. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi ini tingkat seleksinya, kemudian nanti ditetapkan, kemudian setelah itu nanti akan ada teken kontrak, Bapak dan Ibu selanjutnya melakukan risetnya itu. Nah, berikutnya Bapak dan sekalian ketika melakukan riset, maka tentu setelah sekian bulan Bapak dan Ibu menyelenggarakan risetnya, maka wajib untuk menyampaikan output ataupun luaran dari penelitian itu. Kemudian luarannya itu kemudian akan ada dinilai oleh komite penilaian luaran itu, ya, dan juga oleh reviewer. Jadi oleh reviewer lalu kemudian oleh kami oleh komite penilaian. Jadi ada 2 tahap itu. Kemudian nanti baru kemudian ada hasil penilaiannya. Jadi akan ada penilaian proposal dan juga akan penilaian ada hasil proposalnya itu, hasil dari risetnya. Maka bagi kami akan melibatkan para reviewer proposal dan juga reviewer keluaran gitu. Reviewer proposal nanti akun untuk memastikan bahwa proposal Bapak dan Ibu itu layak untuk kemudian kami bantu, tetapi juga nanti akan kami nilai juga pada aspek keluarannya tadi, outputnya ataupun hasil penelitiannya itu benar atau tidak gitu oleh reviewer. Ketika sang reviewer mengatakan ternyata luarannya itu tadi tidak benar misalnya, apalagi tidak dilakukan sama sekali, itu naudzubillah ya Bapak dan sekalian, sudah dibantu lalu kemudian Bapak dan Ibu menggantikan uang tadi atau mentasarufkan atau menggunakan uang yang bantuan dipakai buat beli handphone, beli beli genteng misalnya gitu, melunasi bukan tidak digunakan untuk riset, maka tentu reviewer akan menyampaikan kepada kami dan kami akan menyampaikan bahwa uang yang diterima harus dibalikan ke kas negara. Atau juga bisa jadi ternyata keluaran Bapak dan Ibu sekalian, luaran ataupun hasil dari risetnya setelah dinilai oleh reviewer itu tidak sesuai dengan proposalnya. Misalnya apa yang dulu disampaikan ternyata ya hasilnya itu berbeda. Ternyata ketika proposalnya itu apa misalnya ke beberapa, taruhlah kalau misalnya kolaborasi internasional ya dengan beberapa negara, taruhlah dengan 3 negara, ternyata dilakukan oleh Bapak dan Ibu hanya 2 negara. Tentu ini kan ada apa namanya one prestasi. Atau misalnya di dalam negeri, Bapak dan Ibu mestinya itu harus menghunting terkait dengan sesuai dengan proposalnya tadi itu adalah dengan kiai-kiai misalnya di beberapa kabupaten kota ternyata tidak sesuai dengan proposal, maka nanti komite review keluaran berhak mengatakan ini adalah one prestasi. Ketika terjadi one prestasi, maka sang reviewer boleh memberikan rekomendasi kepada kami, tolong Pak Direktur, Pak Dirjen gitu kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan uangnya sekian persen. Nanti di sini Pak Bu, meskipun uangnya sudah diterima tetapi tagihan itu akan muncul. Dan itu yang kemudian nanti akan diminta oleh BPK, diminta oleh Itjen, diminta oleh KPK, diminta oleh BPKP. Gitu. Jadi oleh karenanya Bapak sekalian, ini menjadi penting betul untuk kita betul-betul fokus pada keluaran itu tadi. Juga tentu fokus tadi proposal. Jadi jangan asal-asalan Pak Bu, tolong pastikan betul proposal itu dan baik dan kira-kira betul itu akan kita lakukan. Kalau toh tidak mungkin dilakukan ya saya kira buatlah proposal yang betul-betul akan dilakukan. Karena keluarannya akan diminta. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kemuliakan, Mas Wendy misalnya, boleh nggak misalnya gini, Bapak dan sekalian mendapat bantuan dari kami itu sekitar taruhlah 90 juta misalnya. Kemudian dari angka 90 juta itu Bapak dan Ibu ternyata setelah melakukan proses risetnya itu hanya 50 juta, taruhlah 70 juta misalnya. Masih ada sisa 20 juta. Yang 20 juta itu apakah dibalikan ke kas negara? Enggak, tidak. Gitu. Ketika nanti oleh kawan-kawan reviewer dikatakan Bapak dan Ibu tidak one prestasi. Tapi kalau ada one prestasi tentu nanti akan dibalikan ke kas negara. Nah, tapi kalau misalnya Mas Wendy ini kami dapat uangnya hanya 90 juta, tapi ternyata kami keluar uangnya itu 150 juta.
kurang 60 juta. Maka yang 60 juta memang itu adalah risiko Bapak dan Ibu sekalian. Tidak kemudian menjadi kewajiban kami untuk menambahkannya. Nah, kalau toh kurang lebih, ada kelebihan itu adalah menjadi hak Bapak dan Ibu, tapi kalau toh ada kekurangan, maka itu juga menjadi kewajiban Bapak dan Ibu. Oleh karenanya di dalam merancang terkait dengan proposal ini, nanti Bapak dan Ibu tidak hanya fokus pada aspek substansi, juga fokus pada kemungkinan-kemungkinan pembiayaannya gitu. Kemungkinan-kemungkinan pembiayaan yang rasional. Ya memang itu mau tidak mau harus dibutuhkan dana yang cukup gitu. Gitu ya. Baik, saya ingin lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah ditetapkan oleh kami, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tadi, ada tergantung untuk pencairannya itu seperti yang ada di juknis kami juga sudah kita sebutkan, kalau bantuannya itu lebih dari 100 juta, maka itu kalau lebih dari 100 juta sekali lagi itu secara bertahap, yaitu 70%, kemudian 30% tahap keduanya. Jadi tahap pertama kita akan cairkan 70% dari nilai bantuan yang di atas 100 juta itu tadi. Silakan Bapak dan Ibu fantasyiru fil ard ya, mencari data-data, mencari dokumen-dokumen dan seterusnya untuk melakukan riset itu. Nanti kemudian hasil keluarannya seperti apa, kemudian setelah ada apa namanya, ada ternyata dari kawan-kawan reviewer itu masih dimungkinkan untuk dibayarkan sisanya ya tidak wan prestasi itu tadi misalnya, maka kita akan cairkan yang sisanya itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang kurang dari 100 juta, maka kami akan bayarkan sekaligus satu kali tahap pencairan gitu ya. Misalnya ada kami bayar 50 juta, maka kami akan bayarkan 50 juta sekaligus ke rekening Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini yang nanti dokumen-dokumen di lingkungan kami dan juga Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali pada SBK itu tadi, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu untuk administrasi keuangannya cukup dengan 5 atau berapa? 6 ya. 6 dokumen ini saja Pak Bu. Pertama yaitu adalah surat keputusan tentang penerima bantuan, itu sudah ada di kami, nanti Bapak dan Ibu tinggal unduh aja. Ada kontrak penelitian, kalau sudah diterima nanti kami juga akan menyampaikan kontrak penelitiannya yang ditandatangani oleh kita, oleh Bapak dan Ibu dan juga oleh Pak Direktur. Kemudian juga ada pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian, 1 lembar, berita acara pembayaran itu juga 1 lembar, lalu kemudian kwitansi, ini pun kwitansi gelondongan yang 1 lembar saja Pak Bu, dan kwitansi juga sudah ada contohnya di kami, yaitu misalnya sudah diterima ataupun ya telah dilakukan pembayaran ataupun tanda terima uang senilai 50 juta kepada siapa gitu, kemudian judul penelitiannya apa, udah tanda tangan di atas materi, selesai Pak Bu. Kwitansi di sini adalah bukan kwitansi detail, misalnya mana itu tiketnya, mana itu bukti penginapannya, mana itu pembelian kertasnya dan seterusnya, tidak lagi Pak Bu. Jadi cukup dengan ini saja yang dilampirkan. Surat pernyataan tanggung jawab belanja, yakni bahwa Bapak dan Ibu nanti ada surat pernyataan bahwa Bapak dan Ibu betul-betul mempertanggungjawabkan belanja anggaran yang diberikan itu. Nah, sehingga kalau toh kita melihat pada aspek ini Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu hanya fokus pada keluaran, tidak lagi kepada administrasi keuangannya itu tadi. Karena memang ini adalah berbasis SBK. Dan lagi-lagi ini hanya untuk klaster penelitian. Apa saja itu klaster penelitiannya? Ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang kami buka untuk didiktis yang ada di kami ya. Pertama itu kami buka jenis riset pembinaan kapasitas, bantuan maksimalnya kami berikan 20 juta. Nah, ini maksimal. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu, yang ini riset pembinaan kapasitas ini cukup dengan angka 10 juta, nggak apa-apa, silakan 10 juta. Sesuai dengan arahan Pak Direktur, ya pimpinan bahwa kita bisa exercise, kita bisa melakukan tata kelola sendiri, memperkirakan anggaran sendiri, tidak mesti harus mentok. Tidak mesti juga di angka minimalnya sekian, tidak gitu. Jadi kalau memang cukup dengan 10 juta misalnya ya silakan 10 juta gitu. Dan nanti kawan-kawan reviewer juga akan melihat bahwa angka 10 juta ataupun di sekian juta itu cukup apa tidak gitu ya. Itu reviewer nanti akan memberikan rekomendasi pada kami. Kemudian klaster riset dasar yang terdiri atas riset dasar teoritis ya, itu terdiri dari 2, penelitian dasar program studi dan juga riset atau penelitian dasar interdisipliner masing-masing 40 juta. Nah, yang 3 klaster ini di kami di pusat hanya kami buka pada Bapak dan Ibu dosen di lingkungan PTKS saja Pak Bu.
Jadi Bapak dan Ibu yang dari perguruan tinggi Islam swasta, silakan untuk mengusulkan di sini Pak Bu. Dan ini kami tidak buka untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Dosen-dosen yang negeri untuk klaster yang ini nanti insya Allah akan dibuka oleh masing-masing LP2M-nya. Kami sudah koordinasi kemarin. Jadi yang klaster ini akan dibuka untuk dosen-dosen yang bersangkutan, yang PTKIN akan dibuka di masing-masing kampus. Sementara yang di pusat kami hanya berikan kepada Bapak dan Ibu yang dosen di PTKIS. Kemudian yang ketiga, jenis riset terapan. Masuk pada riset terapan bidang fokus sosial humaniora, kami akan bagi menjadi 3, yaitu terapan global, internasional, terapan kajian strategis nasional, dan juga terapan pengembangan nasional, masing-masing maksimal di 150 juta. Dan ini kita buka bagi Bapak dan Ibu dosen yang berasal dari PTKN dan PTKS. Silakan bertarung, berkompetisi di sini. Ya, gitu. Kemudian untuk keempat, jenis riset pengembangan, yaitu riset pengembangan bidang sosial humaniora, itu terdiri atas 3, penelitian kolaborasi perguruan tinggi dan kolaborasi internasional serta tahun jama. Ada yang ya kalau antar perguruan tinggi maksimal di 100 juta, dan ini hanya diberikan untuk PTKS. Sementara yang PTKN tidak kami buka. Kemudian penelitian kolaborasi internasional dan juga tahun jama itu masing-masing maksimal diangkat 200 juta dan kami buka untuk dosen PTKN dan PTKS. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk klaster yang lain terakhir jenis kajian aktual strategis yang terdiri atas penelitian pengembangan pendidikan tinggi maksimal diangkat 60 juta dan ini hanya kami berikan pada PTKS. Sementara yang PTKN nanti akan ada di masing-masing perguruan tinggi Islam negeri yang bersangkutan. Ini Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan penelitian. Jadi tolong ini lagi-lagi tolong Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu jangan terjebak pada angka maksimal ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu cukup dengan angka 100 juta dari maksimal 150 juta itu nggak ada masalah. Atau misalnya 70 juta dari itu juga cukup, nggak apa-apa. Kami pun jangan salahkan kami kalau misalnya nanti kami akan menetapkannya tidak di atas maksimal 150 itu. Misalnya di angka maksimal ke 150, tapi ternyata reviewer merekomendasikan kepada Bapak dan Ibu itu cukup 50 juta, maka kami akan sebutkan 50 juta. Gitu. Gitu ya. Jadi memang ini reviewer sangat sangat berperan sekali dalam menentukan ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian kami muliakan, selanjutnya kami mohon Bapak dan Ibu untuk membaca juknis ya yang sudah kami sampaikan, kami publish itu di Diktis Kemenago ID dan saya kira udah saya lihat di beberapa WA group itu untuk untuk membaca dan secara detailnya ya. Nah, ini ada beberapa persyaratan. Kalau tadi kan persyaratan akun. Nah, sekarang persyaratan administratifnya seperti apa? Ini tergantung dari masing-masing klaster, Pak Bu. Misalnya untuk pembinaan kapasitas untuk PTKS itu tadi, ini dosen tetap pada PTKI. Dalam hal ini ada PTKS yang memiliki NIDN, NDK, PNS ataupun non PNS silakan. Dosen tidak tetap PTKI juga silakan. Yang penting punya NUP. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya juga silakan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. PTKIS. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyelesaikan bagi selain dosen. Artinya kalau dosen ini yang untuk penelitian kapasitas bagi Bapak dan Ibu yang sekarang jenjangnya itu masih di asisten ahli. Memiliki akun peneliti di sistem Litap Dimas dan pengurusan dilakukan secara individu dan ini hanya satu orang, tidak bisa berkelompok. Nah, kemudian output itu apa? Output itu Bapak dan Ibu ini yang harus dilaporkan selambat-lambatnya di akhir tahun anggaran 2022, yakni di Desember 2022. Gitu. Begitu kami sampaikan, tolong Bapak dan Ibu, misalnya kami meminta laporan outputnya, maka harus semuanya dikirimkan ke Litap Dimas, kemudian kami akan memberikan penilaian-penilaian. Apa saja? Pertama misalnya laporan penelitiannya, draft artikel untuk publikasi di jurnal, kemudian dummy buku. Nah, ada outcome, ada output dan ada outcome. Jadi output itu adalah dokumen-dokumen ataupun permintaan-permintaan yang harus dipenuhi selambat-lambatnya di akhir tahun anggaran. Sementara outcome itu adalah dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan. Misalnya outcome di sini bukti korespondensi penerimaan atau accepted artikel ke Morabes. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak dan Ibu setelah mendapatkan bantuan, melakukan proses penulisan dan seterusnya, maka kami sudah membuat portal di Kemenag, yaitu Morabes Kemenago ID. Itu sebuah portal yang bisa mempertemukan antara para penulis dengan para pengelola jurnal. Nah, nanti bisa diakses ya. Nah, kemudian punya sertifikat hak ciptaan dan juga diterbitkan di jurnal
Sinta 6 sampai dengan Sinta 4 paling lambat 2 tahun setelah menerima bantuan. Artinya setelah 2 tahun setelah tahun 2022. Artinya apa? Artinya Bapak dan Ibu ada tagihan outcome 2 tahun kemudian harus terpublikasi. Gitu. Pada jurnal yang terakreditasi Sinta 6 sampai Sinta 4 sekurang-kurangnya. Kalau bisa Sinta 2, Sinta 3 atau Sinta 1 misalnya itu tentu lebih baik. Kemudian ada penelitian dasar program studi. Sama seperti tadi, ini yang pengusulannya dilakukan secara kelompok, maksimum 3 orang. Kemudian ketua kelompoknya sekurang-kurangnya lektor. Itu. Kemudian ini outputnya seperti tadi, kemudian outcome-nya juga seperti ini. Kemudian ada penelitian dasar interdisipliner. Ya, ini sama seperti tadi ya, punya ini berkelompok, kemudian ketua kelompoknya sekurang-kurangnya lektor. Jadi yang asisten ahli tidak bisa untuk menjadi ketua. Boleh enggak untuk jadi anggota? Boleh. Yang tidak boleh itu ada menjadi ketua kelompoknya. Sebagai anggota kelompok boleh, yang masih asisten ahli. Outputnya seperti ini, outcome-nya juga seperti ini. Penelitian terapan global internasional bagi PTK dan PTKS seperti ini ya. Jadi yang untuk terapan global internasional syaratnya adalah dosen PTKI yang memiliki NIDN dan seterusnya, dosen tidak tetap PTKI tapi memiliki NUP, memiliki akun Litap Dimas, pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang. Kemudian di dalam juknis juga sudah sebutkan di sana ya, mohon maaf ini di sini ada yang kurang, bahwa harus melibatkan, oh ya sorry, tidak, bukan di klaster yang ini. Itu maksimum 4 orang, kemudian ketua kelompok ya sekurang-kurangnya lektor bagi dosen gitu ya. Dan anggotanya ya silakan siapa saja. Ini nanti harus ada draft artikel yang harus terpublikasi di jurnal internasional bereputasi ya, yang terdekat di Scopus atau Thomson dan yang lainnya, yang kemudian juga outcome-nya dalam beberapa tahun kemudian itu juga paling lambat 3 tahun kemudian harus terpublikasi. Penelitian terapan kajian strategis nasional ini berkelompok 4 orang, ketuanya minimum lektor, kemudian output dan outcome-nya seperti ini bisa dibaca. Penelitian terapan pengembangan nasional maksimum 4 orang ya, kemudian lektor sebagai ketuanya. Kemudian untuk penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi itu maksimum 4 orang. Kemudian harus melibatkan kawan-kawan perguruan tinggi lain di luar perguruan tinggi Bapak dan Ibu sekalian. Boleh perguruan tinggi sesama PTKI maupun perguruan tinggi di luar PTKI. Itu silakan. Yang ini kolaborasi antar perguruan tinggi untuk di kami itu hanya diberikan kepada PTKIS. Kemudian untuk output seperti ini bisa dilihat ya. Jadi harus nanti luarannya itu harus ada publikasi ke paling lambat 3 tahun setelah diterima bantuan, yaitu pada jurnal yang bereputasi internasional. Kemudian penelitian kolaborasi internasional ini maksimum 4 orang. Kemudian memang ya di jurnal sudah kita sebutkan untuk kolaborasi internasional itu ada sekurang-kurangnya 1 orang yang dari dosen di luar negerinya Pak Bu. Ya, dosen yang ada di luar negerinya dengan Profesor Alex siapa atau profesor siapa gitu yang ada di luar negeri gitu, dari perguruan tinggi yang ada di luar negeri itu harus ada. Kemudian yang jadi ketua kelompoknya sekurang-kurangnya lektor. Kemudian ini tagihan-tagihannya harus terindeks di Scopus dan juga apa namanya ya di jurnal internasional bereputasi. Kemudian untuk penelitian tahun jama ya, untuk tahun jama ini maksimum 4 orang, kemudian ketua kelompok sekurang-kurangnya lektor, output dan outcome-nya ini seperti ini hak ciptaan. Nah, yang untuk penelitian tahun jama atau multi years ini tidak hanya di bidang social science, tapi juga di sosial humaniora memungkinkan diperbolehkan untuk tahun jama. Jadi tahun jama itu apa? Begini Pak Bu, untuk penelitian tahun jama itu dalam waktu Bapak dan Ibu melakukan riset yang bukan sekarang langsung, tapi memang ini penelitian yang sudah dilalui sebelumnya, lalu kemudian Bapak dan Ibu memang butuh waktu lama untuk melakukan riset ini. Misalnya dibutuhkan waktu 5 tahun. Nah, sehingga tahun ini kami Bapak dan Ibu butuh uang untuk kelanjutannya, maka kami berikan bantuan. Lalu kemudian misalnya karena 5 tahun, maka 3 tahun kemudian masih dibutuhkan lagi. Maka nanti di tahun berikutnya akan kami bayarkan, tahun berikutnya lagi kita bayarkan. Dengan tanpa kemudian dilakukan proses seleksi lagi. Cukup dengan langsung dibayarkan oleh kami di dalam beberapa tahun ke depannya itu. Sesuai nanti dalam SK-nya seperti apa, apakah 2 tahun atau 3 tahun misalnya. Nah, gitu ya. Ini yang kita maksud dengan multi years. Tapi tentu kawan-kawan peneliti juga review juga sudah kami sonding bahwa multi years itu memiliki keluar biasaan ya capaian-capaiannya itu, kemudian juga memang bukan tingkat awal dan seterusnya.
dan keluarannya juga output dan outcome-nya itu juga harus punya, kalau di bidang social science maka itu harus hak paten gitu ya, sertifikat hak ciptanya itu. Kalau ininya maksud saya, kalau misalnya di social humanitarian tentu adalah sesuai dengan klasternya itu, sesuai dengan pembidangannya itu. Nah, untuk penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini maksimum 4 orang yang ketuanya sekurang-kurangnya lektor, kemudian harus terpublikasi pada jurnal di 2-3 tahun kemudian, Sinta 2 ataupun Sinta 1. Itu yang pertama, Bapak dan sekalian kami muliakan, terkait dengan penelitian saja ya. Itu mohon maaf, untuk penelitian saja tadi sudah saya sampaikan. Selain penelitian dan penelitian tadi saya garis bawahi berbasis SBK ya, berbasis SBK. Ya, ini Bapak dan Ibu nanti pada keluar. Di luar penelitian tahun 2022 seperti yang sudah kami publish ya, itu kami buka bantuan Litapdimas, yakni program bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat. Yang kami maksudkan penelitian di sini adalah bukan penelitian yang seperti tadi, tapi ada peningkatan mutu penelitiannya. Apa saja ini Pak Bu? Jadi untuk bantuan Litapdimas itu terdiri atas bantuan kegiatan pendukung mutu penelitian. Sekarang kami buka untuk kegiatan pendukung mutu penelitian itu adalah sabbatical leave luar negeri, dan ini hanya untuk para guru besar saja. Kan bagi badan ibu guru besar di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta yang sudah guru besar, mau mengajar di luar negeri, mau melakukan riset di luar negeri, mau melakukan penulisan buku di luar negeri, mau melakukan pengabdian masyarakat di luar negeri dan seterusnya, itu sabbatical leave kami akan bisa biayai maksimal di angka 200 juta. Dan ini terbuka bagi PTK dan PTKS yang sudah mencapai guru besar. Sabbatical leave dalam negeri kami juga buka bagi Bapak dan Ibu yang sudah guru besar di angka maksimal 100 juta ya. Dan ketentuannya adalah begini Pak Bu untuk sabbatical leave dalam negeri. Jadi kami akan mengirimkan Bapak dan Ibu, syukur-syukur Bapak dan Ibu yang sudah guru besar berminat di sabbatical leave dalam negeri ini, Bapak dan Ibu sudah mencari lokus-lokus ataupun tempat-tempat perguruan tinggi keagamaan Islam yang masih belum punya guru besarnya. Maksudnya apa? Supaya Bapak dan Ibu yang menjadi peserta sabbatical dalam negeri yang sudah guru besar ini, Bapak dan Ibu bisa menyupport, bisa memberikan dampingan kepada stakeholders di perguruan tinggi yang bersangkutan, yang dituju yang belum punya guru besar itu agar bisa melahirkan guru besar gitu. Dan juga memberikan yang lain ya, gitu. Misalnya penguatan akademik, kemudian juga perkuliahan dan seterusnya. Dan kami akan coba untuk membantu di angka maksimal 100 juta. Kemudian ada short course overseas research metodologi. Jadi short course metodologi riset di luar negeri. Insya Allah akan kami sampaikan akan kami berikan di tahun 2022 maksimal di angka 175 juta terbuka bagi PTK dan PTKS. Untuk perguruan tingginya insya Allah nanti kami akan atur, akan kami tentukan di tahun 2022, lihat keadaan apakah di Timur Tengah, apakah di Eropa atau di mana, nanti akan kita jajaki dan juga kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang memungkinkan untuk kami Didiktis berkolaborasi dengan mereka. Kemudian di bidang publikasi ilmiah kami buka untuk short course overseas academic skill writing ya. Academic skill writing ini yang kemudian satu orang kita biayai 75 juta di luar negeri, insya Allah kita akan berikan yang terbuka bagi PTK dan PTKS. Kemudian bantuan pengabdian pada masyarakat ini terdiri atas sekian banyak program-program pengabdian masyarakat, yakni program kolaborasi, program pengabdian masyarakat, kolaborasi internasional, kami biaya 150 juta, kemudian juga pengabdian pada masyarakat berbasis modalitas beragama 60 juta bagi PTK dan PTKS ini ya terbuka semuanya. Pendampingan pemberdayaan masyarakat di daerah 3T misalnya ya kita biayai 85 juta maksimum. Pengabdian pada masyarakat berbasis riset unggulan nasional di angka 75 juta, pengabdian pada masyarakat berbasis program studi di angka 50 juta, pengabdian masyarakat berbasis komunitas 60 juta, pengabdian masyarakat berbasis metodologi KUM, kemitraan Universitas Masyarakat, yang ini kami hanya berikan kepada salah satu dari tim pengabdian masyarakat ini, mereka yang sudah ikut kursus, sudah ikut short course ya yang sudah kami selenggarakan, yaitu apakah itu PAR, ABCD atau CBPR atau Service Learning. Ya, kami biayai untuk masing-masing kelompok 60 juta.
Kemudian masyarakat berbasis pesantren dan madrasah 65 juta, pemberdayaan pendampingan masyarakat berbasis lembaga keagamaan dan atau lembaga pemasyarakatan. Ya, maksud kami adalah agar Bapak dan Ibu nanti bisa mengembangkan pengabdiannya untuk mengaktifkan masjid-masjid agar masjid jangan dijadikan sebagai tempat untuk menyemai benih-benih intoleransi, ekstremistas ataupun yang lain, termasuk juga mendampingi para narapidana-narapidana di lembaga pemasyarakatan, ya itu di angka maksimal 75 juta. Stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antar lembaga itu 50 juta, artinya ini yang poin 14 ini adalah bagi Bapak dan Ibu yang punya kolaborasi pengabdian masyarakat, kolaborasi antar lembaga, lalu kemudian besok juga masih melakukannya, maka kami akan bantu 50 juta maksimum, tetapi dengan syarat juga bahwa nanti tidak sepenuhnya dari lembaga kami, tapi juga dari lembaga kemitraan yang bersangkutan juga berkewajiban untuk melakukan pendampingan yang sama. Kemudian peningkatan kapasitas pengabdian masyarakat yang ini hanya kami berikan kepada PTK saja, tidak PTKIN. Jadi bagi para pemula ini peningkatan kapasitas ini artinya bagi para dosen-dosen awal pengen tahu seperti apa melakukan proses pengabdiannya dan seterusnya ya bagi dosen-dosen pemula itu memungkinkan untuk bisa kita biayai di angka 10 juta dan ini bagi PTK saja. Kemudian short cost versus community development atau short cost di luar negeri, short cost pengabdian masyarakat di luar negeri kami akan biayai di angka 150 juta satu orangnya. Nanti kami akan menentukan perguruan tinggi mana gitu ataupun pihak di luar negerinya di mana kami akan menentukannya dan kami akan biayai untuk Bapak dan sekalian dan ini terbuka untuk PKN dan PTKS. Nah, deskripsinya nanti Bapak dan sekalian tolong baca ya dan kami sudah sampaikan, sudah kami publish juknisnya itu seperti ini sesuai dengan masing-masing klaster dan itu klasternya berbeda-beda dan silakan Bapak dan Ibu baca ya. Tadi misalnya sabbatical leave dalam luar negeri itu selama 4 sampai 7 minggu gitu di luar negerinya jadi sekitar 1 sampai 2 bulan. Kemudian dan seterusnya. Saya kira itu Mas Rohul ya. Jadi hal-hal lain mungkin nanti bisa dibaca secara utuh dari juknis yang sudah kami publish, dari juknis yang sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan tolong sebagusnya apa ya ini jujur Bapak dan sekalian, kami itu seringkali mendapatkan WA ataupun pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah ada di juknis, tetapi mungkin karena shortcut saja, mungkin apa udah kalau sudah dapat penjelasan nggak perlu baca juknis padahal di juknis sudah ada. Artinya kami ingin mendorong bagi Bapak dan Ibu sekalian tolong baca dulu juknisnya. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah baca juknis, bolehlah kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas bisa ditanyakan. Nah, persoalan lain yang ingin kami sampaikan Bapak dan sekalian ada sekurang-kurangnya dua hal. Yang pertama yaitu adalah bagi PTKIN, dosen-dosen PTKIN itu maksimum bisa mendaftarkan bantuannya itu di dua tempat, yakni di PTKIN itu yang bersangkutan satu, lalu kemudian di satker kami di Diktis satu, gitu. Jadi dua proposal. Apapun proposalnya, yang tadi ada yang sudah kami buat ada 26 klaster tadi ya, ada 10 klaster untuk untuk SBK penelitian SBK tadi, lalu kemudian ada 16 klaster yang litap dimasnya. Silakan pilih salah satunya saja yang untuk dosen PTKIN. Yang satu lagi silakan Bapak dan Ibu berkompetisi di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan. Itu maksimal 2. Di sana satu juga di pusat satu. Yang untuk PTKIS juga sama. Bapak dan Ibu yang dari PTKIS itu maksimum itu adalah di 2 klaster, di 2 klaster bantuan saja. Tidak lebih dari itu. Nanti sistem aplikasi Litap Dimas kami akan tidak akan memungkinkan bagi Bapak dan Ibu ketika lebih dari 2 klaster itu. Kemudian Bapak dan sekalian yang kami muliakan, tolong ini kami sudah mendapatkan mendapatkan laporan banyak orang yang karena terbatasnya SDM di perguruan tinggi yang bersangkutan, dosen yang bersangkutan, maka kemudian yang terjadi adalah nyaplok nama, ya nyaplok nama, nyaplok itu apa ya istilahnya? Mengambil nama orang yang sudah punya akun Litap Dimas untuk dijadikan anggota. Sementara itu tidak ada komunikasi sama sekali gitu. Dan saya mendapatkan banyak laporan ini. Oleh karenanya di sistem aplikasi kami ini insya Allah sudah kami buat bahwa ketika mencantumkan dengan nama-nama anggota tadi, ya, maka itu harus ada di approve oleh anggota yang bersangkutan. Gitu. Tanpa ada komunikasi yang bagus di antara anggota tim, maka
posisi di akun Litap Dimas ataupun posisi pengajuan Bapak dan Ibu tidak akan bisa kami lanjutkan. Tolong ini Pak, Bu, menjadi perhatian bersama. Oleh karenanya kalau Bapak dan Ibu, tadi kan ada banyak klaster-klaster yang harus berkolaborasi ya, yang harus tim. Maka untuk memastikan timnya itu adalah valid, timnya itu sudah sama-sama tahu, maka tolong saling kasih tahu anggota timnya untuk peng-approve gitu. Nah, beda halnya kalau misalnya tim yang memang itu adalah di luar PTKI ya, di luar PTKI itu tidak proof karena memang itu tidak memungkinkan bagi yang bersangkutan mendapat approval dari yang bersangkutan karena mereka tidak punya akses di Litap Dimas. Tapi yang sesama PTKI, sesama perguruan tinggi keagamaan Islam, maka anggota tim itu harus sama-sama mengapprove. Oleh karena saling mengingatkan ya, saling mengingatkan nanti. Nah, poin yang kedua yang saya sampaikan Bapak dan sekalian, meskipun Bapak dan Ibu itu adalah mengusulkan di 2 tempat, ya di PTKIN 1, di kami di Dikti 1, atau misalnya bagi Bapak dan Ibu yang PTKIS mengusulkan di 2 klaster yang ada di kami, maka sesuai dengan pakem pemeriksaan dan juga ini menjadi ketentuan bahwa satu orang, tolong pahami Bapak Ibu sekalian, satu orang itu tidak boleh mendapatkan bantuan lebih dari satu program pada 1 tahun anggaran yang sama. Saya ulang, satu orang tidak boleh mendapatkan bantuan lebih dari satu program dalam 1 tahun anggaran yang sama. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau misalnya sama-sama program di Tapdimas, di kampus sudah dapat, di kami dapat, maka wajib untuk memilih salah satunya, mengundurkan diri dari salah satunya, gitu. Atau misalnya Bapak dan Ibu bantuan nih program 5.000 dokter misalnya, program bantuan yang lain. Ini programnya adalah program bantuan ya, bukan honor, bukan ataupun bukan yang lain, tapi lagi-lagi bantu. Ternyata Bapak dan Ibu sudah mendapatkan bantuan semisal 5.000 dokter dalam negeri atau luar negeri, maka bagi Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan bantuan tadi, sesuai dengan pakem tadi, tidak boleh satu orang itu mendapatkan lebih dari satu program bantuan pada 1 tahun anggaran yang sama, maka yang bersangkutan tidak boleh untuk mengikuti ini. Dan bahkan kalau misalnya sudah dinyatakan diterima, maka wajib untuk mengundurkan diri. Gitu Pak Bu. Nah, oh ya, saya tambahan satu lagi, ini banyak yang tanya ke saya juga terkait dengan posisi dosen dengan tugas belajar. Mas Wendy, boleh nggak dosen yang dalam kondisi tugas belajar untuk mengusulkan program ini? Maka jawabannya tidak boleh, Pak Bu. Mengapa? Karena yang namanya dosen dengan tugas belajar itu artinya yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk mengikuti pembelajaran yang bersangkutan. Bisa jadi karena itu juga ada atas pembiayaannya atau juga yang lain, yang pasti bagi dosen yang dengan posisi tugas belajar tadi yang bersangkutan telah dibebas tugaskan dari semuanya, baik itu mengajar, meneliti, lalu kemudian juga proses-proses pengabdian dan seterusnya. Maka oleh karenanya dosen yang dalam posisi tugas belajar tadi, mohon maaf betul, itu tidak bisa untuk mengikuti ini, dan bahkan misalnya karena kami tidak tahu semuanya apakah Bapak dan Ibu dalam tugas belajar atau tidak, ternyata nanti diterima misalnya, maka mohon kepada yang bersangkutan agar mengundurkan diri dan kami tidak akan, atau misalnya kami ternyata ada laporan dari rekan Bapak dan Ibu menyampaikan kepada kami yang bersangkutan itu ada tugas belajar tadi, maka kami tidak akan mencairkan bantuan itu. Kira-kira itu Pak. Tapi kalau dalam posisi yang lain, misalnya dalam izin belajar, beda ya. Izin belajar dan tugas belajar beda. Kalau izin belajar, tugas belajar itu tadi dia sedang ditugaskan dan kemudian dia tidak wajib dan telah dibebas tugaskan dari semua proses mengajar, meneliti dan mengabdi gitu, pengabdian itu telah dibebas tugaskan, sehingga kemudian bersangkutan juga telah dibebas tugaskan dari kesempatan-kesempatan ini. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sebagai dalam posisi sedang izin belajar itu bukan kemudian yang bersangkutan bebas dari tugas mengajarnya, tetap yang namanya izin belajar, Bapak dan Ibu lagi kuliah S2, Bapak dan Ibu lagi kuliah S3, tapi proses kewajiban-kewajibannya kan tetap gitu ya. Maka itu boleh untuk mengikuti ini. Kira-kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin Bapak dan Ibu ini sudah jam 2 ya. Wow. Mungkin saya kasih kesempatan Mas Rol, mohon maaf tidak boleh lebih dari 10 menit ya. Ini kebetulan saya juga sudah ditunggu, ada kegiatan terkait moderasi beragama sehingga
Saya mohon izin, waktu bincang-bincang kita maksimum di 10 menit. Selebihnya nanti bisa komunikasi ataupun bisa baca-baca melalui juknis yang sudah diterbitkan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya, atas partisipasi kita semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan kami tunggu proposal terbaiknya. Silakan manfaatkan kesempatan ini. Oh ya, saya mohon maaf, satu lagi Pak Bu. Oh, saya lupa lagi. Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa Bapak dan Ibu ada, kalau toh sudah masuk ke dalam 8 klaster ya, yang hasil ACRP tahun 2019 yang semestinya kami biayai di tahun 2020, itu kan karena tahun 2020 kemarin anggaran kami semuanya itu direfocusing, ketarik semua untuk COVID. Di tahun 2021 ini pun anggarannya juga terkurangi, sehingga kemudian atas dasar kebijakan dan juga keputusan pimpinan, yang 8 klaster yang terkait dengan luar negeri dibatalkan. Dibatalkan, artinya dianggap tidak ada. Maka ke depan tahun ini dipersilakan. Dengan catatan, tolong sesuai dengan arahan pimpinan kami dan juga di dalam juknis itu, tolong dimutakhirkan. Karena kan gini Pak Bu, itu tahun 2019, tahun 2020, 2021, 2022, sudah 4 tahun. Maka potensinya itu bisa jadi sudah tidak up to date lagi gitu. Ya, entah itu risetnya, entah itu yang lainnya, atau bisa jadi kawan Bapak dan Ibu sudah ada yang meninggal, sudah ada yang pensiun, ataupun sudah ada yang lain. Sehingga perlu untuk kemudian diupdate ulang, lakukanlah seperti halnya seperti awal. Ya. Nah, ketika nanti, tapi ini pun lagi-lagi kami ingin sampaikan, bukan kemudian menjadi jaminan manakala Bapak dan Ibu nilai kompetisinya ternyata misalnya lebih rendah. Tetapi tentu ketika nilainya sama misalnya dengan kawan-kawan yang sama baru, maka kami akan mendapatkan prioritas. Akan kami prioritaskan bagi Bapak dan Ibu yang masuk ke dalam 8 klaster yang dibatalkan itu tadi. Oleh karenanya kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian yang 8 klaster yang sudah dibatalkan untuk submit dengan pemutahiran itu tadi, dengan penjelasan itu tadi, kemudian dengan harapan Bapak sekalian, mudah-mudahan di tahun 2022 COVID-nya sudah menurun, tidak ada refocusing anggaran, sehingga kemudian ikhtiar kita ini bisa kita lanjutkan. Tapi ternyata nanti misalnya Gusti Allah memberikan takdir yang berbeda ya gitu, sehingga kemudian ada refocusing anggaran, lalu kemudian yang kemudian tidak memungkinkan untuk dibiayai lagi, ya mohon maaf dengan segala hormat, dan mohon maaf dengan segala kerendahan hati kami, karena anggarannya untuk refocusing misalnya di tahun 2022, maka bisa jadi itu tidak bisa dilakukan kembali. Dan itu pun bisa jadi menyasar tidak hanya ke luar negeri, tapi juga yang dalam negeri dan seterusnya. Ala kulli hal kita tetap optimis, insya Allah kita sama-sama jaga protokol kesehatan, jaga imunitas, jaga kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Rohul. Baik, terima kasih Pak Kasubdit Dr. Suwendi atas penjelasannya yang sangat utuh, baik dari juknis yang sudah beredar dan sudah dipublish di web Diktis. Pertama tentang soal juknis bantuan penelitian berbasis SPK tahun anggaran 2022, dan bantuan Ritab Dimas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2022 pada Satker Diktis. Mungkin baiknya saya akan karena Pak Dr. Abdul Basir selaku kasih pengabdian sudah hadir, maka saya akan mengalihkan untuk moderator ke Pak Abdul Basir. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak ngapunten nggih. Harusnya terus aja Hul ya. Siap. Aduh. Monggo Pak Basir. Baik, terima kasih banyak Mas Rahul dan Pak Kasubdit. Mohon maaf tadi ternyata saya tidak menyangka ya partisipan akan sebanyak ini, ada 500, di YouTube juga ada sekitar 500-an. Ternyata antusias dan semangat dari semua sivitas akademika, dosen kita, swasta maupun negeri sangat antusias dan sangat ingin mengetahui informasi terkait dengan bantuan
Litap Dimas ini pertama terkait dengan SBK dan SBM itu ya. Saya kira Pak Kasubdi tadi sudah menjelaskan secara detail, komprehensif terkait dengan dua bantuan kita Juknis. Yang terpenting ini kuncinya di Juknis ini ya. Diharapkan bahwa kedua Juknis itu setelah dijelaskan oleh Pak Kasubdi, Pak Dr. Suwendi, terkait dengan klasternya, terkait dengan persyaratannya dan lain sebagainya, distinsif kedua klaster ini SBM saya kira itu basisnya adalah SBK adalah output, kemudian SBM adalah proses. Jadi pilihan-pilihan kita nanti terserah di situ ya. Misalnya kalau SBK-nya berarti tidak ada lagi pertanggungan administratif khusus pada output penelitian. Tapi kalau SBM pilihan kita di Litap Dimas berarti masih ada terkait dengan pertanggungan administratif. Saya kira kemudian lagi-lagi menanyakan kemampuan kita yang mana klaster yang bisa kita masuki, yang mana bisa kita teliti, apa itu pengabdian atau publikasi. Mungkin itu poin pertama tadi sampai Pak Kasubdit. Kemudian yang poin keduanya adalah bahwa terkait dengan klaster-klaster itu silahkan memilih, pokoknya terbuka kita semua, akan tetapi mekanisme dan sistem Litap Dimas harus kita lalui. Mulai dari submit, kemudian sampai memilih dan penentuan, saya kira ada aturan ini semua. Pada prinsipnya bahwa kita semuanya adalah dosen yang terpenting. Ada tadi 5 poin penting pesan Pak Kasubdit itu. Mulai dari plagiarism, metodologinya, novelty-nya. Saya kira inilah kemudian ciri khas dan karakter daripada dosen kita semua ya. Tetapi untuk lebih efektif dan efisiennya ya, monggo pertanyaannya sekira Pak Kasubdit waktunya sangat terbatas ya. Mungkin 1-2 penanya, silahkan. Mungkin pertanyaannya juga agak dipersimpel, to the point ya. Wah, ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum. Ya, Pak. Oke, monggo silakan langsung nanya nama, asal kampus. Assalamualaikum. Saya Medi Yanuarto dari UIN Sunan Kalijaga. Jadi gini Pak, kebetulan saya sebagai tenaga laboran, terima kasih sudah dipersilakan untuk diperbolehkan untuk mengajukan penelitian. Itu kalau semoga saja diterima ya. Kalau diterima, apakah nanti dari Kementerian Agama itu tidak ada catatan untuk, karena nanti di Kemendikbud itu mungkin akan ada hibah lagi ya, hibah. Jadi apakah nanti kalau sudah dapat di sini terus oleh Kemendikbud dicatat tidak boleh di Kemendikbud gitu. Karena di Kemendikbud sendiri sebetulnya sudah ada syarat tidak boleh jadi ketua kalau untuk yang di luar Kemendikbud. Nah, kira-kira gitu. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaannya sudah ditangkap ya di tahun yang sama ya, mendapat bantuan dari pemerintah dengan model yang sama ya, berarti double akun ya. Selanjutnya, ya, Pak. ada penanya kedua. Ada Pak. Ya. Nah, Pak. Afif Parnawi, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. monggo. Afif Parnawi ya, monggo Pak. Afif ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Afif Parnawi MBD, asal STAI Benusina Batam. Bapak mohon izin bertanya terkait tentang penelitian. Dari Benusina itu ada 3 dosen yang akunnya sudah terverifikasi. Pernah juga saya beberapa tahun yang lalu, karena itu ada terhambat dengan COVID, itu stagnan sepertinya. Jadi mohon solusinya, dan saya juga pernah submit proposal. Pada penelitian beberapa tahun yang lalu juga tidak ada satu yang nyantol gitu kan. Barangkali mungkin ini rezeki untuk tahun ini barangkali bisa nih, atau bagaimana kiat-kiatnya Bapak ya. Akun sudah disetujui, sudah keluar nomor ID penelitiannya, tapi mohon maaf belum ada satu yang lolos itu. Sudah pernah submit proposal sudah? Tes. Pernah, tapi mungkin karena waktu itu baru ya Bapak ya, sehingga barangkali ada aturan-aturan nomenklatur yang saya belum paham. Mohon mungkin apa saja yang harus dipenuhi gitu Bapak. Ya, Itu saja, terima kasih. Saya kira untuk sementara sesi pertama cukup 2 penanya ya, siapa tahu nanti kalau waktu Pak Kasubdit masih ada bisa masuk pada sesi kedua. Monggo Pak Kasubdit, saya kira 2 pertanyaan Pak Kasubdit ya. Pak Basir tadi yang pertama Pak Medi dari perguruan tinggi apa? Ya dari UIN Sunan Kalijaga, dia laboran ya. Okay. Bagaimana kalau dia misalnya menerima bantuan di Kemendikbud tahun ini, di kita juga menerima, berarti double akun Pak Kasubdit ya, boleh nggak nih?
Ya, baik Bapak sekalian yang kami muliakan, pertama terkait dengan mendapatkan bantuan yang serupa ya. Ini sebaiknya Bapak dan Ibu untuk tidak melakukan hal ini, artinya mundur salah satunya gitu ya. Termasuk misalnya Bapak dan Ibu mendapatkan bantuan dari LPDP ya kan. Nah, saat ini kan kebetulan di kami untuk rekrutmen baru misalnya program 5.000 dokter, uangnya itu sudah kita kerjasamakan dengan LPDP gitu untuk 5.000 dokter setahu saya untuk yang baru ini, dan itu programnya bukan seperti program 5.000 dokter yang nanti kemudian di kami tidak menyelenggarakan program yang sama, oleh karenanya anggarannya sama dari tusi itu, dari posisi itu, sehingga oleh karenanya kami harapkan untuk tidak ya harus memilih salah satunya gitu ya Pak Medi ya. Nah yang hal sama yang kedua Pak Alfi tadi, Pak Dr. Alfi STI Batam, akun itu hanya baru persyaratan awal saja Pak Afi. Jadi akun itu sama sepertinya Pak Afi bikin akun di Facebook udah selesai. Persoalan nanti apakah Facebook Bapak itu diterima diisi apa ataupun komentar kawan-kawan yang lain seperti apa itu urusan belakangan. Artinya jangan mengharapkan hanya akun kemudian selesai, tidak. Tapi Bapak dan Ibu harus mengikuti tahapan berikutnya. Tahapan apa? Misalnya tadi submit proposal sesuai dengan klasternya. Bahkan proposalnya tidak hanya sekedar proposal, tapi proposal yang memenuhi syarat kriteria yang tadi sudah kita sebutkan juga dan sesuai dengan klaster-klaster yang bersangkutan. Kemudian ketika Bapak dan Ibu sudah mengusulkan proposal, maka kami akan melakukan penilaian. Tadi ada dua hal. Pertama itu adalah penilaian awal ini adalah administrasinya sudah lengkap apa belum. Fill in-nya itu sudah kolom di fill in, kolom pada isian di aplikasi Litaptimas sudah diisi semua apa belum. Jangan-jangan masih belum diisi. Kalau tak ada yang belum diisi, itu dipastikan Bapak dan Ibu tidak bisa cukup untuk kemudian diteruskan pada tahap seleksi berikutnya. Nah, termasuk juga pada aspek plagiasi tadi. Aspek plagiasi di maksimumnya similarity-nya di angka 35% untuk tingkat proposal ini. Maka bisa jadi Pak Afi, dan ini jumlahnya ribuan Pak. Jadi tahun 2019 kemarin itu ada sekian ribu, 3.000 lebih proposal yang masuk, lebih dari separuhnya seingat saya itu karena faktor plagiasi. Bapak dan Ibu ada yang 90%, ada yang 70%, bahkan yang intinya adalah lebih dari 35% similarity-nya, maka itu dengan otomatis Bapak dan Ibu tidak akan bisa masuk ke dalam proses seleksinya, artinya gagal. Nah, setelah administrasi ini semuanya sudah dinilai, maka kawan-kawan reviewer kami, ini bukan di Bapak ya, tapi di kami, kawan-kawan reviewer akan melakukan penilaian terhadap proposal yang sudah memenuhi syarat itu tadi. Menilai pada aspek kontribusinya, menilai pada aspek metodologinya, menilai pada aspek yang lainnya, yang kalau kemudian nanti kawan-kawan tim itu akan memberikan angka-angka, dan ini yang bisa menilainya ada apa, yang melihatnya tentu adalah di para reviewer dan di kami. Maka kemudian nanti yang sudah mendapatkan penilaian dari angka-angka itu tadi para reviewer itu, maka kemudian akan kami masukkan ke dalam calon nomine gitu. Nah, calon nomine itu untuk apa? Untuk kemudian wajib mempresentasikan. Nanti yang masuk ke dalam calon nomine adalah mereka-mereka yang sudah lulus di dua tahapan sebelumnya itu tadi. Tahapan administrasi sama tahap substansi. Nanti kemudian masuk ke dalam presentasi gitu. Nah, ACRP ya seminar proposal itu adalah untuk mempresentasikan proposal Bapak dan Ibu. Dan tidak semua orang yang masuk ke calon nomine itu tadi yang ada ACRP itu juga diterima. Gitu. Bisa jadi ketika Bapak dan Ibu presentasi, apalagi ini pakai daring nanti, itu pakai joki. Kami udah tahu Pak, kami sudah kerjasama, ini sudah kami rancang dan kawan-kawan tim kami bahwa yang akan mempresentasikan memang harus yang bersangkutan, bukan joki gitu ya. Dan atau bisa jadi tidak diterimanya oleh karena Bapak dan Ibu tidak bisa meyakinkan para reviewer gitu, sehingga mendapatkan penilaiannya yang minim. Nah, oleh karenanya ketika nilai ini minim, maka tidak bisa untuk mendapatkan bantuan untuk kemudian di SK-kan sebagai nomine itu. Jadi masih banyak tahapannya Pak Alfi ya terkait dengan bagaimana cara mendapatkannya ini, tapi lagi-lagi tolong pertama tentu dimulai dari membuat proposal yang terbaiknya terlebih dahulu, dicek dulu plagiasinya jangan lebih dari di angka 35%.
kalau sudah yakin dengan yang terbaik dan plagiasinya itu bukan plagiasi, similarity-nya itu di angka maksimum 35%, udah tinggal tunggu saja. Itu nanti kemudian tinggal ada di tim penilai kami untuk memberikan respon-respon secara tertulis dan nanti mereka akan terekam di dalam aplikasi dan ketika nanti kawan-kawan pengawas akan menanyakan kok kenapa yang ini tidak diterima, yang ini diterima, mereka kami beri kekuasaan keluasan untuk membuka akun-akun itu. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan lakukan secara objektif dengan memegang teguh integritas kita semuanya, sehingga ini semuanya terekam, terekod, dan juga bisa kemudian dinilai ataupun bisa diteliti kembali oleh kawan-kawan pengawas. Kira-kira itu Pak Basir, makasih. Ya. Saya kira satu kali lagi aja Pak Basir ya, saya udah satu sesi lagi ya, pokoknya pertanyaan juga ini ya. Pak Ari, Iya, Pak. tadi saya kira yang Halo. ditanyakan dari Pak Kasubit triknya untuk diterima, saya kira tadi itu trik itu ya. Trik, lalu ya aja jalannya, insya Allah selamat sampai tujuan Pak Ari itu ya. Baik, selanjutnya sesi kedua ya, pertanyaannya to the point ya dan singkat-singkat karena waktu sangat terbatas. Ini ada Iya, lima Pak. presiden, saya minta kepada di Hanif Amrullah ya, monggo dari Iya, Pak. Iya, Pak. PNU Metro Lampung. Dari ya Ma'arif Metro, Pak. Ya. Ya, bermetro. Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Hanif Amrullah dari IAIMNU Metro Lampung, Pak. Izin bertanya terkait dengan yang nomine pada tahun anggaran 2020 yang ke luar negeri itu kan dibatalkan. Kemudian tadi akan diberikan sedikit prioritas. Nah, saya ini adalah penerima bantuan short course overseas research methodology pada tahun anggaran 2020. Nah, pada tahun akhir 2020 kemarin tema riset yang saya usulkan di short course itu sudah kami lakukan Pak dengan biaya mandiri. Kemudian ini sudah akan dipublish di jurnal bereputasi. Nah, yang akan kami tanyakan ketika saya nanti pindah ke klaster lain, ingin mengajukan ke klaster kolaboratif internasional, apakah itu juga akan diberikan prioritas atau tidak gitu Pak? Karena sudah beda klaster gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua selanjutnya Husaini ya dari Universitas Bondowoso, monggo. Tinggal ini ya. Terima kasih atas waktunya Pak Basir. Semoga sehat selalu dan Pak Kasubdit, Pak Suswendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua poin yang mau saya tanyakan. Yang pertama ini berkaitan dengan penghargaan penulisan buku. Ini objek sajian penelitiannya itu seperti apa? Walaupun sebenarnya di buku pedoman itu sudah dijelaskan secara komprehensif, tetapi untuk klaster di bidang penulisan buku ini rasionalisasi atau deskripsinya masih belum bisa dipahami oleh kami khususnya. Kemudian untuk kapasitas dosen untuk pembinaan maupun kapasitas dosen itu objek penelitiannya itu apa khusus dosen yang bersangkutan atau misalkan skemanya itu umum sesuai dengan keinginan dosen yang tentunya berdasarkan interdisipliner basicnya dosen itu sendiri. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira sudah cukup ya dua pertanyaan ini. Ada dua pertanyaan Pak Kasubdit. Pertama dari Alhamdulillah terkait misalnya klaster yang dibatalkan, kira-kira gimana nanti itu orientasi skala prioritasnya, risetnya seperti apa nanti. Saya kira. Kemudian yang kedua ini dari Pak Husaini tadi terkait dengan jurnal tadi itu masih ada kekaburan, masih butuh penjelasan terkait dengan output dan outcome-nya ya terkait dengan itu orientasi terkait dengan klaster jurnal itu. Monggo Pak Kasubdit. Baik, terima kasih Pak Hanif dan Pak Husaini, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama yang kami prioritaskan tentu itu adalah berdasarkan pada nama dan juga klaster yang sama. Ya, di 8 klaster itu. Jadi kalau misalnya mau pindah klaster berarti kan sama seperti halnya kita berkompetisi dan kawan-kawan Bapak dan Ibu yang baru. Itu Pak Hanif ya, mohon maaf. Dan kita memberikan apresiasi yang betul, apresiasi yang sangat luar biasa ini Pak Hanif. Insya Allah rezeki sih tidak akan kemana ya kalau memang itu adalah rezeki Bapak. Meskipun kemarin sudah mendapatkan nomine untuk ke luar negeri, ternyata alhamdulillah sudah terpublish
Dan kita bersyukur karena memang output kita itu adalah bukan karena dapat bantuannya Pak Bu, tapi terpublikasinya itu. Ataupun bukan karena kita pengen jalan-jalan ke luar negerinya, bukan ya. Tapi karena memang kita ingin supaya menghasilkan produknya itu. Kalau produknya sudah capai, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat juga buat kita semuanya. Dan itu menjadi bagian penting kami, orang-orang seperti inilah orang yang satu luar biasa Pak Hanif ya. Jadi silakan Pak Hanif ya, masukkan ke dalam klaster yang berbeda. Tapi lagi-lagi untuk dalam konteks prioritas ya, itu adalah pada nama dan klaster yang sama gitu. Kemudian Pak Husaini, tolong baca terkait dengan ini kan tadi ya, itu tidak terkait dengan penghargaan penulisan buku itu tidak dibuka pada sekarang Pak. Di Juknis sudah kami sebutkan, kita akan buka secara bergelombang. Ini gelombang pertama Pak Bu. Gelombang pertama yang kami buka hanya 26 klaster. 10 klaster penelitian, 16 klaster Litap Dimas. Yang untuk Litap Dimas penghargaan penulisan buku tidak dibuka untuk sekarang. Nanti dibuka insya Allah di awal tahun 2022. Ya, insya Allah ada lagi. Mengapa? Maksud kami begini Pak Bu. Kami sengaja untuk memberi kesempatan ini dengan seluas-luas kepada Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu juga punya konsentrasi juga. Bahwa kalau misalnya di sekarang kesempatan sekarang mudah-mudahan sih diterima ya, sehingga kemudian jelas tahun 2022 Bapak dan Ibu itu akan dapat bantuan apa. Tapi kalau misalnya belum ada rezekinya di tahun 2022 itu sehingga Bapak dan Ibu tidak mendapatkan bantuan sekarang, belum masuk ke dalam nomine, maka di awal tahun 2022 kami akan buka beberapa klaster yang di luar 26 klaster itu tadi. Misalnya klaster penghargaan penulisan buku. Jadi klaster penulisan buku nanti akan kami buka di tahun anggaran di awal tahun 2022. Nah, lagi-lagi yang kami buka sekarang hanya untuk klaster penelitian. Karena apa penelitian kami buka? Karena memang penelitian ini membutuhkan waktu yang sangat lama kan. 6 bulan sekurang-kurangnya 5-6 bulan Bapak dan Ibu harus bisa melakukan itu. Jangan sampai kemudian kita tergopoh-gopoh hanya waktu 2-3 bulan lalu harus menyampaikan laporan, itu kan nggak bagus. Nah, yang kedua klaster pengabdian masyarakat. Klaster pengabdian masyarakat itu pun kan butuh waktu untuk menyelenggarakan kegiatannya. Sehingga tahun inilah di gelombang pertama inilah kami buka untuk itu agar nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan proses pengabdian masyarakat ini juga dengan leluasa. Yang ketiga itu adalah klaster-klaster yang memang itu terkait dengan short course ke luar negeri. Entah itu short course untuk penelitian, pengabdian maupun untuk short course publikasi ilmiah. Di luar itu tidak ada klaster yang kami buka di tahap pertama ini. Nah, sekedar informasi saja Pak Husaini, untuk penghargaan penulisan buku itu kan ada 3 tuh. Ada yang terkait dengan buku yang terpublikasi di penerbit internasional, ada juga yang artikel yang terpublikasi di jurnal bereputasi internasional, dan juga ada proceeding ya proceeding. Nah, nanti insya Allah kami akan buka di tahun 2022 setelah tahapan gelombang pertama ini selesai. Mudah-mudahan Pak Husaini kalau syukur-syukur sudah bisa diterima sekarang, kalau toh tidak diterima sekarang, nanti bisa mengusulkan di tahun 2022 untuk klaster itu Pak Husaini. Gitu. Dan itu juga terbuka untuk siapapun, silakan. Dan insya Allah untuk tahap ataupun gelombang keduanya kita akan sampaikan juga seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, dengan tanpa mengurangi hormat kami, permohonan maaf kami, Bapak dan Ibu, kami ingin sampaikan terima kasih yang sangat mendalam atas partisipasi Bapak dan Ibu, perhatian dan konsentrasi Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan sehat walafiat dan kami tunggu proposal terbaiknya, kami tunggu partisipasi Bapak dan Ibu. Insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menjadi yang terbaik dan bisa menjadi terpilih untuk mendapatkan bantuan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Terima kasih dan saya kembalikan pada Pak Dr. Abdul Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kasubdit, Pak Dr. Ruswendi. Kita berikan aplaus kepada beliau yang sangat luar biasa yang memberikan kepada kita ini ya. Penjelasannya sangat detail dan komprehensif ya. Saya informasikan ya, saya juga tidak menyangka ya akan membludak seperti ini ya partisipan kita Pak Kasubdit ya. Ada 500-an di Zoom, di YouTube juga ada 500-an. Kemudian semenjak dari tadi pagi sampai sekarang banyak banget yang masuk ke saya untuk mengakses semua masuk ini kayak HP saya ini kayak aduh. Saya hanya bilang sudah full, nanti silakan buka di Pendis, di Diktis, bisa dibaca juknisnya seperti apa. Pada prinsipnya bahwa apa yang disampaikan Pak Kasubdit ada memang hal-hal yang perlu kita amati baik-baik sebelum memilih klaster bahwa ada SBK, ada SBM.
Silahkan melihat berdasarkan kemampuan kita dan di mana enaknya supaya kita bisa meneliti, bisa mengabdi, bisa melakukan publikasi ilmiah dengan enak dan damai. Itu satu. Kemudian yang kedua, kesimpulannya bahwa ini tahap pertama, nanti ada tahap kedua. Logikanya Pak Kasubdit selalu menjelaskan bahwa pada saat misalnya tahap pertama tidak lolos, masih ada nanti di tahap kedua kesempatannya. Nah, untuk klaster misalnya untuk PTKS kita memang digawangi oleh pusat semua. Dan kalau untuk PTKIN, ada memang bisa mendaftar di PTKIN kampusnya masing-masing, ada juga bisa misalnya mendaftar di klaster pusat. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa terkait dengan klaster-klaster itu, bahwa ada Litap Dimas, ada misalnya SBK, pada prinsipnya SBK dan SBM. Silakan pilih, di Litap Dimas ada 16 klaster, kalau misalnya di SBK itu ada 10 klaster penelitian, silahkan ukur kemampuan kita. Makanya di situ Pak Kasubdit, Pak Direktur menjelaskan bahwa di situ batas maksimal. Jadi proposal kita silahkan kita buat berdasarkan kemampuan kita, ukur diri kita, misalnya riset saya, pengabdian saya, publikasi saya. Untuk misalnya proposal saya cocoknya budgetingnya sampai berapa. Ujung-ujungnya nanti kan reviewer akan menilai, oh cocoknya ini seperti ini. Pada prinsipnya mulai sekarang mari perbaiki proposal kita, mari kita buat baik-baik. Ingat, mulai dari submit, cek plagiarismenya, cek similarity-nya kita perbaiki, jangan sampai baru misalnya di tahap keduanya kita sudah gugur, ternyata proposalnya banyak copy paste, banyak plagiarism, dan lain-lain sebagainya. Karena ini saya pikir nih pure akademik murni, tidak ada yang lain-lain. Artinya kita sendiri yang bisa menentukan nasib kita dari tulisan kita, dari mekanisme yang kita tempuh. Saya yakin betul bahwa dosen kita, PTK dan PTKS bisa melalui itu semua dengan baik. Saya kira cukup sampai di sini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Pak Kasubdit, semoga kita sehat semua. Ingat, jaga imun, jaga kesehatan, jaga iman, jaga 5M, karena COVID masih ada. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan. Pak Kasubdit Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu Pak Kasubdit mau. Assalamualaikum. Ya, ngapunten Pak Basir, ini tolong sampaikan juga ke semua kita bahwa ini tidak ada biaya apapun. Ya, tolong ditegaskan. Dan tidak, kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Agama, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan Pak Basir atau mengatasnamakan siapapun, tolong laporkan saja Pak Bu ke polisi, ke ICET ataupun ke lainnya. Tolong, ini tidak ada biaya apapun dan tidak ada janji apapun. Terima kasih Pak Basir. Ya, saya kira benar ya. Itu sudah penyampaian dari pimpinan Pak Kasubdit. Itu sudah komitmen ya dari internal semua kita direktorat di subdit penelitian dari awal bahwa tidak ada hal-hal yang sifatnya ingin main mata ini, dan toh misalnya kalau ada itu berarti pasti janji bohong. Siapa yang bisa menjamin itu disubmit, kemudian reviewer cek plagiarism, reviewer yang menilai. Ada sekian tahapan langkah-langkah yang kita tempuh dan saya kira tidak ada yang bisa merekayasa itu. Dan lagi-lagi kalau ada yang menjanjikan itu betul, silahkan laporkan ke polisi, laporkan ke kita, bisa juga menyurat secara administrasi, laporkan langsung ke Pak Direktur dan kita semua. Saya kira kita komitmen untuk mengawal bagaimana riset kita bisa baik, bagaimana pengabdian kita bisa baik, bagaimana publikasi kita bisa baik. Kita paham betul di masa pandemi seperti ini dana sangat terbatas, makanya jangan coba-coba ada yang mengatasnamakan direktorat dan di kepentingan pribadi.